Gaya bicara Presiden Indonesia saat bertemu tokoh-tokoh dunia. Berikut perbandingannya, yuk kita bongkar. Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini dikenal sebagai orator ulung dan sangat berapi-api ketika sedang berpidato. Tak hanya saat menggunakan bahasa Indonesia, namun juga saat berpidato dalam bahasa asing. Bahkan nih, Bung Karno dikenal sebagai seorang poliglot, alias yang menguasai banyak bahasa, mulai dari bahasa Jerman, Belanda, Inggris, Arab, hingga Jepang pun dilahap Bung Karno. Lihat saja, ketika beliau berpidato di depan puluhan pemimpin negara dalam konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang berapi-api dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Tak ayal, seluruh peserta yang hadir dibuat kagum dengan kemampuan berbicara sang proklamator ini. Wih, mantap benar. When there is unity and desire, this conference is... Soeharto. Berbeda dengan Bung Karno, Soeharto selalu berpidato dalam bahasa Indonesia dan menggunakan penerjemah ketika berpidato di forum internasional. Soeharto memiliki alasan tersendiri sehingga selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam forum internasional. Selain karena ingin membuat bahasa Indonesia lebih dikenal dunia, ia juga mengetahui keterbatasannya dalam berbahasa Inggris. Namun jika mengobrol santai, Soeharto tetap memakai bahasa Inggris tanpa penerjemah. Seperti terlihat dalam kunjungannya ke Amerika Serikat bertemu Presiden Ronald Reagan pada tahun 1982. Saat upacara penyambutan, Soeharto dan Ronald terlihat berbincang santai menggunakan bahasa Inggris. Pertemuan kemudian dilanjutkan di dalam gedung. Di sela-sela pertemuan itu, Soeharto kembali mengobrol santai dengan Ronald menggunakan bahasa Inggris. Dalam obrolan itu, Ronald bertanya tentang musim di Indonesia. Soeharto pun lantas menjelaskannya kepada pemimpin negeri Paman Sam tersebut. Meski dengan bahasa Inggris yang terkesan agak kaku, ya, namanya juga nggak terbiasa kan, Dedeke? B.J. Habibie. Nah, kalau Presiden Indonesia yang satu ini tak diragukan lagi kemampuan bahasa asingnya. Pasalnya, beliau pernah tinggal cukup lama di Jerman. Selain menguasai bahasa Inggris dan Jerman, Presiden ketiga Republik Indonesia ini juga menguasai bahasa Prancis. Saat berbicara di forum internasional, B.J. Habibie begitu luas dan tampak sangat percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Lihat saja ketika beliau berbicara di depan para pemimpin dunia dalam sebuah forum di London. B.J. Habibie menyampaikan gagasan dan pandangannya dengan sangat percaya diri dan santai. Dan juga, B.J. Habibie tak terdengar seperti penutur Indonesia, yang malah terdengar seperti penutur Jerman yang berbahasa Inggris. Hebatnya lagi nih, dia asal para-para ini sangat fasih berbicara walau tanpa teks sekalipun. Wih, keren deh. Abdurrahman Wahid. Selain Soekarno, Presiden keempat Republik Indonesia juga disebut sebagai seorang poliglot. Soalnya nih, Gus Dur juga menguasai banyak bahasa asing, mulai dari bahasa Arab, Inggris, Belanda, dan Prancis. Saat menggunakan bahasa Inggris, Gus Dur pun dengan fasih dan luas. Kemampuan berbahasa asing ini diperoleh Gus Dur saat masih menempuh pendidikan. Dan setelah menjadi presiden, ia kemudian menjadi sosok presiden yang jago bahasa Inggris. Hal itu bisa terlihat saat beliau melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton. Lihat aja, Gus Dur sangat santai berbincang dengan pemimpin Amerika Serikat ini tanpa terbata-bata dan sangat luas kan? Yang unik dari Gus Dur, ia tetap tak bisa meninggalkan aksen Indonesianya saat sedang berbahasa Inggris. Indonesian English dong ya. Second thing is that you know that it's not easy because Mr. Soeharto still has big followers, so we have to be careful not to, let's say, topple. Megawati Soekarno Putri. Kemampuan bahasa Inggris Megawati
Megawati bisa dibilang cukup terbatas. Hal itu bisa dilihat saat beliau sedang membaca teks pidato bahasa Inggris di sebuah forum internasional. Megawati terlihat cukup kaku dan banyak melakukan kesalahan dalam hal pronunciation serta penekanan kata. Coba aja nih, dengerin saat Megawati berpidato dalam bahasa Inggris. Bahkan nih, banyak yang menilai kalau Megawati sendiri kurang paham dengan apa yang disampaikannya lewat teks tersebut. Masa iya sih? Namun dalam sebuah wawancara dengan salah seorang wartawan asing, Megawati memperlihatkan kalau sebenarnya cukup mampu berbahasa Inggris. Dalam wawancara tersebut, Megawati terlihat cukup luas berbahasa Inggris meski tanpa teks sekalipun. Wah, Bu Mega mungkin merendah aja kali ya. Vulnerability of the East Asian economy has become a source of our distress. Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden ke-6 Republik Indonesia ini dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas dan lembut. Tak hanya saat menggunakan bahasa Indonesia, namun juga saat menggunakan bahasa Inggris. SBY memang menjadi salah satu Presiden Republik Indonesia yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup mumpuni. Lihat aja, ketika SBY berpidato dalam sebuah forum di Universitas Harvard, SBY dengan sangat luas dan percaya diri berpidato menggunakan bahasa Inggris. Gaya bicaranya sangat lugas dan tertata dengan baik. Ia bahkan tak membutuhkan teks saat berpidato. Kemampuan berbahasa Inggris SBY juga bisa dilihat saat berbincang dengan Presiden Amerika Serikat George Washington Bush. SBY mengutarakan pendapat dan pandangannya menggunakan bahasa Inggris dengan sangat luas dan mudah dipahami lawan bicaranya. Juga ketika SBY menyambut kedatangan Presiden Obama di Indonesia. SBY dan Obama terlihat bercengkrama dengan sangat santai dan luas. Wih, mantap ya Pak? Different languages through our headphones, but we understood one another. Huntington South to understand postcode war fault lines. Joko Widodo. Nah, di antara presiden Indonesia yang lain, barangkali Presiden Jokowi yang memiliki kemampuan bahasa Inggris paling minim. Logat bicaranya pun sangat kental dengan aksen Jawa atau Medok. Karena itulah, Jokowi selalu menggunakan teks ketika berbicara di forum internasional ataupun dengan tokoh-tokoh dunia. Jokowi pun selalu didampingi oleh seorang penerjemah. Bahkan nih, saat sudah memakai teks sekalipun, Jokowi tetap saja melakukan banyak kesalahan, baik dalam hal pronunciation ataupun penekanan kata. Jokowi memang tak bisa menutupi kekurangannya dalam berbahasa Inggris. Pernah dalam suatu forum, Jokowi mendapat pertanyaan dari salah satu peserta. Dia lantas melemparkan kepada salah satu menteri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, daripada asal jawab dan salah kata, iya kan? Pernah juga saat Jokowi berbincang dengan Donald Trump, Jokowi tampak memegang teks dan sangat terbata-bata menyampaikan pandangannya. Parahnya nih, Donald Trump malah terlihat kurang paham dengan apa yang disampaikan Jokowi. Mungkin ngobrolnya pakai bahasa kalbu aja deh Pak. Nah, bidikes itulah perbandingan gaya bicara Presiden Indonesia saat bertemu tokoh-tokoh dunia. Meski tak ada kewajiban sih bagi seorang presiden menguasai bahasa Inggris, namun kemampuan berbahasa Inggris bagi seorang presiden tetap dianggap perlu ya, mengingat seorang presiden bergaul di dunia internasional. Gimana nih menurutmu? Beda di antara presiden Indonesia, siapa nih yang paling jago bahasa Inggris? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke, demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.